narasumber kita pada acara seminar hari ini dari Bank Indonesia, Bapak Jarod Widya Susanto yang saya hormati. Kemudian narasumber yang lain dari Bank Negara Indonesia 46, Ibu Mia Agustin, yang saya hormati juga Kaprodi Program Studi Akuntansi beserta jajarannya yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar hari ini, dan kepada seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Para peserta seminar yang saya hormati, dalam era kampus merdeka, dalam konsep merdeka belajar yang telah dicanangkan oleh Mendikbud Bapak Nadiem Makarim, tentunya sebagai mahasiswa, kegiatan meningkatkan potensi diri dalam proses pembelajaran tidak hanya diperoleh dari kegiatan perkuliahan saja, yang tentunya ada di kampus, akan tetapi juga diperoleh dari kegiatan-kegiatan lain. Salah satu di antaranya adalah kegiatan webinar saat ini. Nah, di samping juga kegiatan penelitian atau riset dan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan ini diharapkan oleh Bapak Menteri akan meningkatkan kompetensi tidak hanya mahasiswa, tetapi juga dosen. Dan ke depannya harapan dari Bapak Nadiem dalam konsep Merdeka Kampus Belajar ini ada sinergi yang bagus antara kampus dengan kampus yang lain dan juga dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, salah satunya saat ini adalah dengan Bank Indonesia dan juga Bank Negara Indonesia. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan hari ini dengan melaksanakan webinar dengan tema peran perbankan dalam digitalisasi keuangan. Saya yakin semua peserta seminar hari ini pernah melakukan transaksi atau setidaknya pernah menggunakan jasa perbankan. Nah, kalau saya berkaca dahulu waktu saya masih mahasiswa, itu saya menunggu kiriman orang tua itu sampai 1-2 hari, padahal lewat bank juga. Karena belum ada waktu itu namanya kota ajaib, ya, ATM itu. Nah, kadang-kadang juga menggunakan wesel pos yang bisa sampai 4 hari. Nah, bisa dibayangkan kalau uang nggak datang, kita makan apa di perantauan. Nah, sekarang tentunya dengan kemajuan teknologi yang ada, semuanya dipermudah dan sangat cepat. Kirim uang sampai saat itu juga dalam hitungan detik. Ya. Kemudian melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Kalau dulu beli mobil 200 juta, bawa uang 200 juta. Ya kan? Nah, kalau sekarang tinggal menggesek kartu kredit, selesai. Apalagi sekarang dengan adanya e-money, e-wallet, dan lainnya, seperti yang sudah dikeluarkan oleh Bank BNI. Ya, BNI ini sudah bekerja sama dengan Undira dalam pembayaran mahasiswa dan juga gaji pegawai. Nah, melakukan transaksi pembayaran cukup dengan bantuan handphone saja, apalagi sekarang dengan handphone, klik sudah selesai. Ya, belanja online melalui handphone, bayar, selesai. Dan dapat dilakukan di mana saja. Yang penting terhubung dengan internet. Nah, peran perbankan dalam hal ini adalah bank umum, khususnya BNI misalnya, dengan konsep digitalisasi sangat berperan penting, termasuk pembuat regulatornya, yang sekarang juga menjadi narasumber, yaitu Bank Sentral Indonesia. Dalam proses ini pasti ada tantangan yang dihadapi, ya, oleh bank pengguna dalam mengimplementasikan digitalisasi keuangan. Pasti ada tantangannya. Tentu ada keuntungannya juga. Nah, saya berharap nanti saat seminar, narasumber bisa memberikan apa saja tantangannya, apa saja keunggulannya dari digitalisasi keuangan ini, sehingga nanti kegiatan ini, peserta seminar akan mendapatkan wawasan yang baru, apa saja yang boleh dilakukan dalam transaksi digital, dan seterusnya. Tentunya kita juga berharap akan mendapatkan sesuatu yang berguna. Saya sebagai dekan sangat mengapresiasi kegiatan webinar
yang dilakukan oleh program studi akuntansi ini, dan saya berharap seluruh peserta mendapatkan wawasan baru. Ya, juga berhati-hati nanti dalam melakukan transaksi, khususnya menggunakan ya transaksi online, karena banyak hal kita sudah tahu kasus-kasusnya, banyak yang kirim uang, barangnya nggak datang dan seterusnya. Ya, nah jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Bapak Jarod dan Ibu Mia yang sudah berkenan bergabung bersama kami di Universitas Singapura, khususnya di program studi akuntansi, dan kepada seluruh jajaran di program studi akuntansi yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini. Akhirnya, saya secara resmi membuka kegiatan webinar dengan tema peran perbankan dalam digitalisasi keuangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat berwebinar, Tuhan Yesus memberkati. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Dekan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu seminar nasional, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Niluh Putu Sri Purnama Pratnyani, SE MSI AKCE, yang merupakan dosen tetap di Universitas Dianapura, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora. Kepada Ibu Sri, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mila selaku MC pada pagi hari ini. Selamat pagi kepada Bapak Dekan, Bapak Dr. Joko Adinegara yang sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian kami juga kembali menyapa kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada lewat Zoom ya di acara webinar program studi akuntansi yang mengambil tema peran perbankan dalam digitalisasi keuangan. Ya, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang hadir di Zoom ini, kita mengetahui bahwa saat ini pandemi COVID-19 masih menjadi sesuatu yang membuat kita harus beradaptasi dengan adanya perubahan. Ya, pandemi COVID-19 ini adalah ajang juga sebagai percepatan transformasi digital yang sudah menjadi keniscayaan bagi industri perbankan saat ini. Kemudian saat ini juga industri perbankan mengambil peran penting dalam digitalisasi keuangan karena hampir 85% transaksi di pasar keuangan dan perbankan melakukan transformasi sehingga sangat mendukung adanya digitalisasi sistem keuangan. Pada saat ini kita sudah mendapat kesempatan ya akan mendengarkan pengetahuan dari kedua narasumber yang sangat hebat sekali. Kita boleh mendengarkan narasumber dari Bank Indonesia, Bapak Jarod Ureawan Widya Susanto. Kemudian nanti narasumber kedua adalah Ibu Mia Austin Jeger. Sebagai pembicara pertama adalah Bapak Jarod yang saat ini yang boleh saya bacakan CV-nya adalah seorang asisten direktur kepala tim implementasi sistem pembayaran dan pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang menyelesaikan pendidikannya di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dan masih bekerja di Bank Indonesia dari tahun 2005 sampai saat ini. Ya, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Jarod. Saya persilakan. Terima kasih Bu Moderator. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Ya, sangat jelas sekali Pak Jarod. Iya, terima kasih banyak. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora, Undira, Bapak Dr. Gusti Ngurah Joko Adinegara SEMA, yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Akuntansi, Ibu Sri Purnama, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya yang berbahagia. Om Swastiastu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, namo buddhaya, shalom, salam sejahtera. Terima kasih kami ucapkan bahwa pada kesempatan pagi ini Bank Indonesia diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan BNI, yang saya hormati juga Bu Mia Austin, narasumber dari BNI. Kami diberikan kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, kebetulan saya dibantu oleh rekan saya, Ibu Imanda Mulia, nanti yang akan menyampaikan atau menampilkan tayangan dari Bank Indonesia. Baik, Mbak Manda, minta tolong yang pertama. Slide yang pertama, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, bahwa kita harus mengetahui atau menerima kenyataan bahwa sudah 1 tahun lebih pandemi COVID ini berlangsung. Dan dampaknya itu tidak hanya kita rasakan sendiri di sini, di Bali, tetapi juga sudah berpengaruh terhadap ekonomi global. Dan kita lihat secara nasional, ekonomi kita sejak triwulan 2 sampai dengan bahkan triwulan 1 2021 masih mengalami kontraksi. Demikian juga yang kita lihat di ekonomi kita di Provinsi Bali ini sejak triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 1 2021 masih mengalami kontraksi. Namun kita lihat dari pergerakan di triwulan 4 2020 ke 2021 triwulan 1 sudah menunjukkan adanya perbaikan, walaupun masih menunjukkan adanya kontraksi. Ini bisa kita sikapi secara positif bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kita semua sebagai warga negara sudah mulai menunjukkan ada hasilnya. Upaya yang dilakukan ada 2. Pertama dari aspek kesehatan, yaitu pemberian vaksin kepada masyarakat atau warga negara Indonesia dan khususnya untuk di Bali kepada warga Bali. Vaksinasi sudah diberikan kepada hampir 200.000 orang dengan target 3 juta orang. Kemudian dari sisi ekonomi, ini sudah mulai digalakkan digitalisasi. Adanya adaptasi terkait dengan pola kebiasaan baru yang memenuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, Mbak Manda. Pandemi COVID ini kita sadari bahwa sudah merubah pola hidup kita, terutama dalam melakukan transaksi ekonomi. Yang dulu sebelumnya kita melakukan offline, kita harus ke mall, belanja, atau menggunakan transportasi secara offline. Namun pada saat ini dikarenakan kondisi pandemi dan kita harus mengikuti protokol kesehatan, itu bergerak menjadi online saat ini. Jadi segala sesuatu kita lakukan secara online, baik membeli kebutuhan harian, atau kebutuhan makan, atau bahkan juga untuk bertransaksi di segala sektor ekonomi. Dan untuk mendukung pola perilaku digital ini, pemerintah melalui Presiden sudah menerapkan atau menyampaikan 5 langkah percepatan transportasi digital. Jadi pemerintah sangat mendukung peningkatan pola perilaku digital ini di masyarakat. Kalau kita melihat dari data di samping di bagian kiri bawah dari transaksi e-commerce, ini terlihat di pola transaksi masyarakat Bali sudah mengalami pergeseran secara cukup signifikan, adanya peningkatan di transaksi e-commerce. Demikian juga untuk transaksi digital berbasis KRIS. Nah, KRIS ini apa? Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Secara singkat, KRIS ini adalah singkatannya
Quick Response Code Indonesian Standard atau QR Code yang telah distandarisasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di sini kita melihat bahwa adanya peningkatan dari jumlah merchant hingga bulan Februari, jumlah merchant di tahun 2021 meningkat sebanyak 191.000 dari triwulan 2 di tahun 2020 yang hanya 100.000. Demikian juga efeknya adalah peningkatan jumlah transaksi yang meningkat secara signifikan. Next. Nah, kenapa digitalisasi itu berkembang sangat cepat di Indonesia? Kita lihat di sini bahwa di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menyerap arus digitalisasi. Kita negara nomor 4 terbesar di dunia jumlah penduduknya dengan jumlah generasi milenial yang cukup dominan. Generasi milenial ini merupakan generasi yang sangat cepat untuk menyerap transformasi digitalisasi yang terjadi. Kemudian juga kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain atau negara mitra Indonesia, bahwa sebenarnya digital gap atau kesenjangan adopsi digital di Indonesia itu masih cukup tinggi, sehingga ini masih merupakan pasar yang besar untuk adopsi digitalisasi. Kalau kita melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai hampir 270 juta, Gen Y-nya sebanyak 59,71%. Kemudian Gen X-nya sebanyak 40,29%. Ini dari jumlah 182,5 juta, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Dari penetrasi pelanggan seluler ini ada 338,2 juta. Ini penetrasinya mencapai 124%, yang artinya bahwa satu orang di Indonesia itu bisa punya lebih dari satu nomor handphone. Kemudian pengguna internet ini sudah meningkat, saat ini sudah mencapai 175,4 juta, atau sudah mencapai penetrasinya 64% dari penduduk Indonesia. Jadi ini menunjukkan tingkat aksesibel dari penduduk Indonesia terhadap penggunaan internet. Ini juga terkait dengan infrastruktur yang sudah disiapkan pemerintah, sehingga sudah menjangkau wilayah Indonesia secara luas. Dan pengguna aktif sosial media ini sudah mencapai 160 juta orang, dengan penetrasi atau 59% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Next. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan KRIS. Nah, KRIS itu kalau rekan-rekan mahasiswa tahu, mungkin biasa menggunakan, itu bentuknya adalah QR code. Seperti yang kita lihat di bawah ini ada gambar sedikit kecil, mungkin QR code. Jadi KRIS itu bukan merupakan aplikasi, tetapi fitur yang saat ini sudah tersedia di aplikasi yang rekan-rekan mahasiswa punya. Contohnya misalnya rekan-rekan punya aplikasi BNI, nah di dalamnya itu ada fitur untuk scan KRIS di situ. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk mencari KRIS ini harus download di mana lagi, tidak perlu. Dia sudah ada di dalam aplikasi mobile payment atau mobile banking yang teman-teman miliki. Atau teman-teman misalnya kalau menggunakan OVO, menggunakan GoPay, di situ juga sudah ada. Jadi apa itu sebenarnya si KRIS? KRIS itu merupakan satu standar QR untuk pembayaran nasional. Jadi ini berlaku secara nasional. Jadi misalnya KRIS atau KRIS ini dikeluarkan oleh BNI, tapi teman-teman ketika belanja tidak punya rekening BNI, teman-teman hanya punya misalnya GoPay atau OVO, bisa langsung di-scan di KRIS-nya BNI, itu langsung terbaca, jadi teman-teman bisa membayar menggunakan
aplikasi yang lain gitu. Yang kedua, pembayarannya menggunakan QR code ya. Ini QR code ini nanti ada beberapa jenisnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian sudah terintegrasi di aplikasi mobile banking atau mobile payment seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mendownload dimanapun. Kemudian kris ini dibangun oleh Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jadi kris ini didukung oleh 48 penyelenggara, baik bank maupun non-bank, termasuk salah satunya tadi BNI. Kalau yang non-bank ini ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Dan ini menghubungkan dengan sumber dana yang rekan-rekan miliki. Misalnya ada di tabungan atau di kartu debit atau kartu kredit. Jadi catatannya di sini adalah kalau menggunakan kris, tolong pastikan saldonya ada. Jadi nanti teman-teman jangan protes kalau misalnya ini kok nggak bisa di-scan, padahal di aplikasi saya ada, tapi ternyata saldonya nggak ada ya, tetap aja tidak bisa untuk digunakan untuk membayar. Nah, sebelah kiri kita melihat ini adalah pola atau perubahan dalam penggunaan tunai dan non-tunai. Kalau dulu biasanya kita, atau sampai saat ini juga sebenarnya masih ada ya penggunaan tunai dengan uang kertas dan uang logam, atau non-tunai. Kita bisa menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik yang kemudian digesek di mesin EDC. Dan dengan inovasi baru dari kris ini, kita bisa memfasilitasi offline ke online. Jadi cukup dengan kris, teman-teman langsung scan dan langsung bisa membayar. Jadi tidak perlu menyiapkan uang tunai di dompet atau membawa berbagai macam kartu. Cukup sudah ada di HP, siapkan saldonya, scan dan langsung bayar. Selanjutnya. Nah, ini yang kita namakan dengan kris. Jadi yang di sebelah kiri itu teman-teman bisa melihat inilah bentuknya yang biasanya dipasang di merchant-merchant kris. Jadi ada kartu, biasanya itu nanti dipasang di depan kasir. Di situ tertulis ada nama merchant-nya, ada QR code-nya yang bisa akan kita scan, dan ada nama acquirer. Nama acquirer ini misalnya BNI. Jadi merchant itu sudah diakuisisi oleh BNI. Jadi disiapkan kris-nya oleh BNI. Nah, jargon dari kris ini adalah unggul. Artinya pertama adalah universal atau inklusif. Ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, baik di transaksi untuk domestik maupun luar negeri. Kemudian gampang, transaksi ini bisa dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman. Jadi cukup dengan bermodalkan HP saja sudah bisa digunakan. Untung di sini artinya adalah efisien. Jadi satu QR code untuk semua aplikasi. Jadi teman-teman tidak perlu bingung. Jadi kalau misalnya di satu merchant sudah ada kris atas acquirer tertentu, teman-teman bisa menggunakan aplikasi apapun milik acquirer kris yang lain. Misalnya tadi seperti saya sampaikan, kalau di situ misalnya merchant-nya adalah GoPay, tapi teman-teman hanya punya rekening BNI, bisa pakai aplikasi BNI, di-scan, dan langsung bisa melakukan pembayaran. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat adalah langsung, transaksi cepat dan seketika. Jadi ketika teman-teman scan, itu langsung terbayar dan langsung diterima oleh si merchant. Nah, di sini di bagian bawah, kanan bawah kita melihat langkah-langkah pembayaran di kris. Kita buka apps, cek saldonya, kemudian scan, dan kemudian membayar. Selanjutnya. Nah, di sini adalah bagaimana penggunaan kris itu merupakan salah satu upaya kita untuk mendukung protokol era baru. Jadi dengan menggunakan kris dapat dilakukan dengan tanpa kontak fisik dan bisa melakukan protokol social distancing. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri, ini tatap muka dengan pedagang. Di sini ada dua, yaitu kris MPM atau Merchant Present Mode,
Nah, merchant present mode ini maksudnya begini. Kris itu dimiliki oleh merchant-nya. Jadi bisa dalam bentuk ditaruh di meja atau merchant-nya mengeluarkan dari mesin edisi. Jadi kita sebagai customer tinggal scan. Itu namanya merchant present mode. Kemudian yang kedua, ini kris CPM atau customer present mode. Artinya kita yang meng-create krisnya. Jadi nanti dari aplikasi yang kita miliki, kita meng-create krisnya, kita tunjukkan ke merchant-nya dan akan di-scan oleh merchant, maka proses pembayaran terjadi. Jadi sini ada tanpa kontak fisik dan tetap menjaga protokol social distancing. Kemudian yang kedua di sebelah kanan kita ini tanpa tatap muka dengan pedagang atau kris TTM, kris tanpa tatap muka. Jadi artinya, maaf sebelumnya Mbak Manda. Jadi artinya QR code tadi atau kris tadi dikirim melalui WA, kemudian kita scan dan langsung bisa dibayar. Jadi walaupun jarak kita jauh, tetap kita bisa melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kris. Next. Nah, ini adalah beberapa jenis penggunaan kris. Kris, yang pertama ada kris statis. Jadi kris statis ini dia artinya tetap berada di tempat. Bisa bentuknya di sini akrilik. Ini kalau teman-teman biasanya kalau berbelanja ke toko-toko misalnya Tiara Dewata atau ke Circle K, di situ ada di depan kasirnya mereka taruh akrilik yang ada krisnya. Jadi teman-teman bisa scan. Nah, kemudian yang kedua ini ada bentuknya lanyard. Lanyard ini biasanya dipasang atau sebagai kayak name tag gitu dipakai oleh seseorang. Nah, ini contohnya misalnya kalau teman-teman pernah membaca berita atau melihat berita di internet itu di Jakarta atau di beberapa kota lain, itu juru parkir di on the street atau yang di pinggir jalan itu mereka menggunakan lanyard ini, kris statis ini yang mereka pasang atau digantungkan di lehernya. Jadi para pengguna atau pembayar parkir itu bisa langsung meng-scan dan membayar parkirnya gitu. Dan QR code ini yang statis ini sifatnya hanya dibuat dalam satu kali. Jadi sudah ada di tempat begitu. Kemudian yang kedua di sebelah kanan ini kris dinamis. Kris dinamis ini adalah berarti kris tersebut baru di-create ketika akan dilakukan proses transaksi pembayaran. Jadi misalnya itu bisa dari kalau kita belanja misalnya GoPay, itu nanti di kasir kan mereka punya edisi GoPay ya. Ketika kita mau bayar, dia meng-create krisnya dari edisi tersebut. Kemudian baru kita melakukan pembayaran. Next. Nah, kris ini dapat digunakan di berbagai sektor ekonomi, baik di sektor pariwisata. Ini sudah kita di Bali juga sudah kita lakukan. Di sini objek-objek pariwisata sudah menyediakan kris sehingga untuk tiket-tiket masuk bisa melakukan pembayaran secara langsung menggunakan kris. Kemudian di pedagang retail seperti saya jelaskan tadi juga sudah ada. Sosial keagamaan ini misalnya di pura, wihara, di gereja atau masjid itu sudah disediakan kris sehingga teman-teman ketika melakukan ibadah bisa langsung men-scan krisnya untuk berdonasi. Sementara di kesehatan ini juga rumah sakit bahkan di puskesmas ya, di hampir di seluruh Bali ini sudah disediakan fasilitas kris sehingga kita ketika belum berobat tidak perlu risau kalau misalnya tidak membawa uang cash. Jadi cukup sediakan dana di dalam rekening, kemudian kita menggunakan fasilitas kesehatan, kemudian membayar menggunakan kris yang ada di sana. Nah, di kelembagaan ini kita juga sudah disediakan di pemerintahan, di Pemda-Pemda untuk pembayaran pajak dan retribusi. Jadi kris ini ada jargonnya juga, ini adalah jamu muah, artinya cepat, mudah, murah, aman, dan handal.
Nah, dalam penggunaan kris ini ada yang kita kenal dengan namanya MDR atau Merchant Discount Rate. Nah, Merchant Discount Rate ini biaya yang dikenakan kepada merchant, bukan kepada kita sebagai customer. Gitu. Jadi dengan penggunaan kris ini, karena ketika kita menggunakan kris, otomatis kita kan menggunakan sistem ya. Maka di sini adanya MDR atau merchant discount rate yang dikenakan oleh atau dikenakan kepada si acquirer atau merchant dari acquirer tersebut, merchant dari kris tersebut. Next. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana perkembangan kris di wilayah Bali per tanggal 7 Mei 2021. Kita melihat bahwa di Bali ini sudah ada 216.000 merchant yang sudah memiliki kris. Berarti ini sudah sangat luas dan sudah menjangkau seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Yang terbesar memang masih di Denpasar, itu sudah mencapai 105.000 merchant atau 49% dari keseluruhan. Kemudian yang kedua terbesar di Badung. Dan kedepannya nanti Bank Indonesia juga bersama dengan PJSP atau penyedia jasa sistem pembayaran, salah satunya BNI, kita juga bekerja sama untuk meningkatkan jumlah merchant ini terus-menerus. Jadi kita akan semakin perluas sehingga masyarakat Bali ketika akan bertransaksi dimanapun, di daerah manapun, itu sudah bisa mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak dengan menggunakan kris. Kalau secara nasional di sini kita lihat bahwa Provinsi Bali itu menempati nomor 7 terbesar secara nasional. Di bawah kita dari 10 besar itu masih ada Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Yogyakarta. Next, Mbak Wanda. Nah, ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan rekan-rekan dari PJSP dan juga dari pemerintah daerah di Bali, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kita sudah melakukan digitalisasi kris di seluruh Bali. Contohnya di sini adalah road to penerapan tatanan kehidupan era baru, digitalisasi kawanan ITDC di Nusa Dua dengan berbasis kris. Di sini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian juga adanya penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Desa Wisata berbasis kris. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, ini dalam konteks pariwisata sudah kita lakukan di sini untuk digitalisasi kris. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya, ya. Nah, ini yang di tahun 2021 yang baru saja kita lakukan. Di sini ada kick-off GBBI. GBBI adalah Gerakan Bangga Buatan Indonesia, yang artinya adalah kita mengencourage masyarakat untuk membeli barang buatan Indonesia atau barang-barang yang dihasilkan oleh saudara-saudara kita pengusaha UMKM. Dan kita fasilitasi dengan kris. Jadi pembayarannya bisa dilakukan dengan kris. Kemudian di sini juga kita sudah melakukan digitalisasi sport tourism. Jadi sport tourism yang ada di Bali sekarang sudah difasilitasi dengan kris sehingga ketika ada wisatawan yang akan menggunakannya dengan mudah bisa melakukan pembayaran sesuai dengan protokol kesehatan menggunakan kris. Untuk pasar yang terbaru, ini kita melakukan digitalisasi pasar Banyu Asri di Buleleng pada bulan Maret yang lalu. Jadi pada kesempatan itu, ketika pembukaan pasar Banyu Asri, seluruh pedagang di pasar Banyu Asri sudah difasilitasi dengan kris, sehingga mempermudah dari customer untuk melakukan pembayaran saat belanja di sana. Dan ini terakhir waktu kemarin ada kunjungan dari Menteri dan juga dubes-dubes negara sahabat yang datang ke Bali untuk melihat kesiapan Bali
dalam rangka wacana pembukaan nanti Wariwisata Bali di bulan-bulan mendatang, kita sudah mengajak mereka juga ke Art Center untuk melihat produk-produk hasil kerajinan dari wirausaha di Bali. Jadi mereka sudah melakukan transaksi dan melakukan pembayaran dengan menggunakan kris. Selanjutnya. Ya, demikian mungkin penyampaian dari kami Bank Indonesia. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, akan kita diskusikan kembali pada sesi tanya jawab. Demikian Bu Moderator, terima kasih. Mohon izin kami akhiri dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Pak Jarod atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa, tentu kita memahami bahwa dalam kondisi pandemi saat ini ya seluruh kehidupan kita ini dirubah. Jadi yang sebelumnya semuanya secara offline, sekarang kita dihadapkan dengan media yang harus serba digital. Tadi Bank Indonesia melalui Pak Jarod menyampaikan bahwa ada kris yang memfasilitasi transaksi offline to online tanpa dilakukan kontak fisik. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi saya sempat juga mencatat adanya cemumuah. Ini jargonnya ya Pak Jarod ya, cemumuah ya. Mungkin lebih gampang diingat karena ada di belakangnya muahnya gitu kan. Jadi cepat, murah, mudah, aman, handal ya. Ya, saya juga sempat menghadiri launching kris di Bank Indonesia, tapi itu sebelum pandemi ya Pak Jarod ya. Kalau saat ini kan dalam masa pandemi kita tidak bisa berkerumun. Baik, terima kasih Pak Jarod atas pemaparannya. Untuk pertanyaan ya, teman-teman yang sudah join, baik itu Bapak, Ibu, dan mahasiswa, bisa menuliskannya di kolom chat atau nanti juga bisa bertanya langsung kepada narasumber. Kami menyediakan 3 hadiah menarik bagi penanya yang menjadi pilihan panitia. Kemudian kita akan menuju ke pembicara kedua, yaitu Ibu Mia Austin Jeger dari Bank Indonesia. Baik, saya akan membacakan profil beliau. Jadi Ibu Mia Austin Jeger adalah seorang asisten manajer bidang advisory jasa transaksional di Bank Negara Indonesia yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Udayana dan lahir di tahun 1988. Jadi Ibu Mia sudah menjadi pemateri produk-produk transaksional digital perbankan di Bank Negara Indonesia. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari Ibu Mia. Terima kasih Bu, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi Bu Mia. Selamat pagi untuk Pak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Joko Adinegara, kemudian Ibu Ketua Prodi, Ibu Sri Purnama, kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir dalam seminar hari ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Juga selamat pagi kepada Bapak narasumber Bank Indonesia, Bapak Jarod. Nah, terima kasih kesempatannya BNI hadir di sini di seminar dengan tema peran perbankan dalam digitalisasi keuangan. Ya. Nah, yang kita ketahui saat ini bisnis yang sedang tren adalah bisnis digital, gitu ya. BNI pun juga berinovasi ke sistem digital, memfasilitasi berbagai kebutuhan transaksi digital perusahaan, rumah sakit, universitas, dan juga pemerintah. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, BNI memberikan kemudahan transaksi, mengurangi, jadi istilahnya mengurangi mobilitas tanpa mengurangi aktivitas dengan kondisi COVID kayak gini. Jadi transaksi itu bisa dilakukan di kantor, di rumah, itu tanpa harus pergi ke bank gitu ya. Kecuali kalau memang kita ingin melihat teller-teller BNI yang cantik, itu bisa pergi ke bank ya.
Kemudian siapa tahu juga rekan-rekan mahasiswa di sini sudah ataupun akan memulai usaha, bisa memilih BNI sebagai partner bisnisnya nanti. Dan di sini juga rekan-rekan mahasiswa yaitu akuntansi, siapa tahu nanti juga bekerja di perusahaan-perusahaan di bidang akuntansi ataupun manajemen, itu bisa memilih BNI sebagai rekan bisnisnya nanti untuk transaksinya. Jadi nanti saya juga akan memaparkan bagaimana kemudahan-kemudahan BNI untuk melakukan transaksi digitalnya, membantu manajemen ataupun accounting dari sebuah perusahaan untuk merekonsiliasi keuangannya. Nah, dengan kondisi saat ini, tadi juga dipaparkan oleh Pak Jarod, jadi tagline-nya mungkin lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya Bapak ya, dengan kondisi saat ini ya. Kalau HP ketinggalan tuh udah bingung, itu mobile, apalagi mobile banking BNI itu sekarang sudah bisa untuk scan QRIS. Scan QRIS-nya itu sudah bisa dilakukan dari mobile bankingnya BNI. Jadi kan saat ini juga fintech banyak sekali yang bermunculan dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah, apabila rekan-rekan mahasiswa ingin membuat usaha, mencari peluang, mendapatkan peluang untuk membuat fintech, itu bisa bekerja sama dengan BNI, nanti kita fasilitasi, namun ada syarat izin-izin itu dari BI, yaitu izin e-wallet itu harus dilengkapi. Nah, maka dari itu kita juga bekerja sama dengan BI untuk penerbitan izin e-wallet. Nah, kita izin saya untuk sharing materinya dari BNI. Apakah sudah terlihat materinya ya Bapak dan Ibu ya, rekan-rekan semua? Ya, sudah terlihat Ibu Mia. Ya, sudah terlihat ya Ibu ya? Yes, sudah Ibu. Ya, di sini sedikit saya akan memaparkan apa sih produk dari BNI, bagaimana sih BNI itu berinovasi ke sistem digital, melayani transaksi-transaksi digital dari berbagai macam perusahaan, pemerintahan, rumah sakit, dan juga universitas. Nah, lanjut ke, kenapa cash management? Jadi setiap bank himbara, baik itu BNI, Mandiri, BRI, dan yang lainnya, itu memiliki yang namanya cash management. Nah, di sini saya akan memaparkan apa sih produk keunggulannya dari BNI cash management-nya. Nah, kenapa cash management itu kita memiliki sistem monitoring, sistem controlling, dan juga rekonsiliasi, platformnya adalah reporting. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa akuntansi nantinya siapa tahu akan bekerja di perusahaan besar, di perusahaan-perusahaan ataukah mendirikan perusahaan, jadi nanti bisa memilih BNI untuk partner bisnisnya. Nah, nanti kita juga akan mengajarkan bagaimana transaksi digital itu dilakukan, memudahkan rekan-rekan di bagian keuangan untuk melakukan rekonsiliasi atau memonitoring dari sistem keuangan perusahaan. Kemudian benefit, apa sih yang didapat dari benefit cash management untuk customer? Itu adalah untuk memudahkan nasabah melakukan segala transaksi bisnis keuangan serta monitoring atas transaksi tersebut. Memberikan rasa aman dan nyaman melakukan transaksi. Jadi transaksi keuangan yang dilakukan di BNI itu 100% keamanannya. Kan keamanannya berlapis nanti ya. Karena ini adalah uang perusahaan, bukan uang pribadi. Kemudian meminimalkan kemungkinan timbulnya risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam setiap transaksi perbankan nasabah. Jadi, dan juga segala transaksi keuangan nasabah dapat tersusun rapi dan terkontrol. Jadi disinilah kita sistem monitoring, sistem rekonsiliasinya yang dimudahkan. Keunggulan kompetitif dari transaksional banking, yaitu kita ada yang namanya payment solution. Nah, payment solution ini adalah solusi dari solusi pembayaran, itu bisa berupa pembayaran pajak,
kemudian smart commerce, payroll, kemudian VA debit, disdor, disbursement prakerja. Jadi banyak sekali hal-hal atau banyak sekali solusi yang bisa kita tawarkan untuk sistem pembayaran perusahaan, rumah sakit, universitas, ataupun pemerintahan. Kemudian selain pembayaran, kita juga memberikan layanan liquidity management. Nah, liquidity management ini artinya kalau misalnya yaitu cash pooling, cash distribution, dan lain-lainnya. Nah, ini seperti kalau misalnya ada perusahaan yang memiliki anak perusahaan, nah dia harus menyetorkan uangnya ke induk. Nah, jadi melalui liquidity management ini. Kemudian ada namanya collection solution. Collection solution ini adalah solusi penerimaan keuangan untuk perusahaan. Itu kita fasilitasi dengan virtual account, billing payment, auto pay ataukah cash pick up. Nah, gitu. Kemudian kita juga ada kalau yang sistem informasi teknologinya, sistem IT-nya sudah bagus, kita bisa integrasikan sistemnya BNI dengan sistemnya IT nasabah itu dengan API. Nah, API ini bisa API One Gate Payment, API MPN, API AutoPay, atau API QYC, tergantung kebutuhan dari nasabah. Ataupun juga transaksi-transaksi lainnya, seperti garansi bank yang saat ini kita sudah launching yang namanya garansi bank online, kemudian kita sudah ada namanya BNI Trade Online, jadi yang dulu berupa cash, kita sekarang sudah cashless, semuanya sudah online, gitu ya. Jadi untuk perubahan dari cash menjadi cashless itu juga butuh waktu. Tidak bisa yang langsung begitu saja. Kita juga melihat daerah-daerahnya gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan penduduknya seperti apa. Kalau di kota besar di Jakarta itu untuk penerapan dari cashless dari cash ke cashless itu bisa cepat gitu. Kalau misalnya kita ke daerah-daerah timur, perubahan dari cash menjadi cashless itu butuh waktu, gitu. Karena kita harus mengedukasi masyarakatnya yang biasanya pegang fisik uang, sekarang sudah kita ajarkan, kita edukasi bahwa bisa dilakukan dengan cashless, yang non tunai itu kita harus benar-benar edukasi. Kemudian, nah ini digital disbursement dan payment management. Nah, solusi pembayaran yang bisa kita tawarkan dari BNI itu yang pertama adalah dengan BNI Direct. BNI Direct ini adalah internet banking untuk perusahaan, gitu. Jadi apa sih bedanya internet banking perusahaan dengan internet banking personal? Kalau internet banking perusahaan dia limitnya lebih besar dibandingkan dengan internet banking personal dan juga fasilitasnya lebih banyak di sini. Jadi bisa untuk pembayaran pajak, pembayaran BPJS. Jadi benar-benar untuk memudahkan perusahaan, memudahkan universitas, memudahkan pemerintahan atau rumah sakit untuk melakukan pembayaran. Jadi pembayarannya bisa dilakukan di kantor, di dalam ruangan, melalui HP ataupun melalui laptop tanpa harus ke bank. Jadi istilahnya kayak tadi mengurangi mobilitas tanpa mengurangi aktivitas kita. Aktivitas kita tetap padat, tapi kita bisa lakukan di mana saja. Kemudian yang kedua itu adalah dengan virtual account debit. Nah, virtual account debit yang sekarang ini lebih banyak digunakan oleh marketing. Jadi istilahnya mengganti petty cash, mengganti kas kecil dengan account debit karena perusahaan bisa mendetek ini uangnya dibawa kemana, ditransaksikannya di mana. Ini beberapa perusahaan sudah menggunakan virtual account debit ini. Kita juga melihat peluang dengan kondisi COVID ini, BNI juga banyak dicari oleh perusahaan, oleh rumah sakit, klinik, gitu apalagi untuk penggunaan virtual account. Karena kalau misalnya kita ke klinik kalau mau swab atau mau rapid yang biasanya harus cash, sekarang pembayarannya bisa menggunakan virtual account, gitu ya. Dan kenapa tidak transfer ke rekening? Kenapa harus virtual account? Nah, siapa tahu nanti rekan-rekan mahasiswa akuntansi bekerja di klinik, jadi virtual account ini memudahkan untuk melakukan rekonsiliasi.
Jadi misalnya siapa yang membayar itu bisa langsung terdetek, siapa tagihannya kepada siapa itu bisa langsung terdetek siapa yang membayar. Gitu. Itu virtual account. Dan juga yang ketiga adalah API corporate. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan mahasiswa nanti mahasiswa akuntansi ini beralih profesi menjadi IT, tim IT, itu nanti kalau IT-nya bagus, itu nanti bisa sistemnya diintegrasikan ke BNI. Kalau misalnya kita sudah terintegrasi sistem, di sini kita ada namanya perjanjian kerjasama dan juga non-disclosure agreement, jadi harus ada PKS yang ditandatangani karena menyangkut kerahasiaan data dari BNI dan juga nasabah. Jadi ini poin untuk solusi payment yang diberikan oleh BNI pada kemudian lanjut. Nah, di sini siapa saja sih yang sudah menggunakan API, artinya yang sudah terintegrasi dengan BNI, terintegrasi secara sistem ya. Di sini ada beberapa yang saya sebutkan, tapi di balik itu semua sudah banyak sekali rekanan-rekanannya BNI yang sudah memilih transaksinya itu di BNI. Kalau di pemerintahan kita ada Kementerian Keuangan. Jadi untuk saat ini semua transaksi satuan kerja atau satker itu sudah berpusat di kementerian. Nah, jadi kalau misalnya ada rekan-rekannya atau orang tuanya yang bekerja di satker-satkernya kementerian, jadi mereka sudah tidak menggunakan rekening lagi. Jadi mereka menggunakan yang namanya virtual account debit ataupun virtual account credit. Jadi semua berpusat ke kementerian. BNI pun mengeluarkan produk yang namanya DigiPay 009. Jadi kalau misalnya misalnya satker itu adalah KPU, seperti itu misalnya kalau dia belanja dia menggunakan marketplace-nya sendiri. DigiPay itu adalah berupa marketplace, gitu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa juga di sini dengan kondisi COVID ini jangan jangan berpasrah, jangan berkecil hati karena banyak sekali peluang-peluang yang bisa diambil dengan kondisi COVID ini. Kemudian kalau BUMN kita juga bekerja sama dengan BPJS, PLN, Pertamina, karena kalau misalnya sekarang seperti SPBU itu sudah melakukan DO bisa melalui BNI Direct yang tadi saya jelaskan. Jadi bisa secara online, tidak perlu lagi pengisian form, datang ke bank untuk membayar DO, itu bisa langsung online. Nah, kita juga kerjasama dengan Link Aja. Kemudian fintech, nah ini fintech saat ini berkembang pesat. Nah, kita kerja sama Tokopedia, sama Shopee, mungkin rekan-rekan mahasiswa sering belanja online ya. Sama OVO juga, OVO kita nggak masukkan di sini ya. Kita banyak sekali dan juga fintech lokal di Bali pun saat ini mulai datang ke bank, ke BNI, gitu kan, berdiskusi. Nah, siapa tahu nanti rekan-rekan mahasiswa ada mau usaha ataupun sedang ataupun dan sudah membuat usaha fintech apa. Jadi bisa datang ke BNI, kita berdiskusi apa sih sebenarnya keinginan dari fintech ini dan apa yang bisa dibantu diberikan solusi oleh BNI. Gitu. Jadi ya ini yang tadi saya bilang kalau fintech ini perlu izin. Kalau untuk menampung uang dia perlu izin dari BI untuk e-walletnya. Kemudian, nah ini tadi BNI Direct juga kita jelaskan. Selain ada BNI Direct melalui web, kita juga sekarang sudah launching BNI Direct Mobile, itu sudah berupa aplikasi, bisa dilihat di App Store ataupun Play Store untuk BNI Direct Mobile-nya itu seperti apa. Nah, untuk tadi adalah solusi pembayaran. Kalau sekarang bagaimana penerimaannya? Nah, ini siapa tahu nanti rekan-rekan mahasiswa akuntansi ataupun manajemen yang bekerja di sebuah perusahaan, di rumah sakit, di pemerintahan ataupun di universitas untuk mengelola keuangannya itu seperti apa. Yang tadi juga saya jelaskan untuk payment-nya seperti apa. Nah, yang saat ini membantu memudahkan pembayaran. Nah, kalau untuk penerimaan uangnya itu seperti apa? Fasilitas apa yang bisa diberikan oleh BNI? Yang pertama itu adalah dengan virtual account credit. Nah, kalau untuk sekarang yang banyak adalah universitas dan sekolah itu banyak menggunakan virtual account credit. Nah, saat ini juga perusahaan-perusahaan pembayaran, perusahaan-perusahaan perdagangan pun
sekarang banyak mengajukan virtual account kredit. Jadi ini untuk memudahkan rekonsiliasi dari pihak accounting-nya, dari pihak keuangannya untuk memudahkan rekonsiliasi. Jadi siapa yang sudah bayar sudah terlihat. Jadi si pembayar juga tidak perlu mencantumkan bukti bayar, ya. Kemudian yang kedua adalah billing payment. Billing payment ini dalam hal penerimaan pembayaran agar dapat mengidentifikasi dengan baik dalam pencatatan pembayaran. Tergantung sekarang kebutuhan perusahaannya seperti apa. Kemudian auto pay juga kita ada yang pembayaran secara otomatis. Kemudian kedua cash pick up dan delivery service juga kita punya. Kemudian next. Nah, liquidity management. Liquidity management ini adalah yang tadi payment sudah, kemudian collection penerimaan uang juga sudah, sekarang liquidity management. Liquidity management ini bagaimana caranya kita mengatur keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, ini kalau misalnya perusahaannya itu memiliki banyak anak perusahaan yang biasanya dia setiap bulan harus menyetorkan uang sebesar yang sudah ditentukan, ataukah anak perusahaannya setiap bulannya itu minimal dia ada satu saldo misalnya sudah ditentukan, itu kita bisa menggunakan liquidity management karena dia akan otomatis setiap bulan melakukan transfer, gitu kan? Itu juga bisa diatur jadi sesuai dengan kebutuhan nasabah, kebutuhan perusahaan bagaimana. Jadi jenis-jenisnya itu ada dua, itu ada liquidity management via kantor cabang, kemudian liquidity management via internet banking BNI Direct. Yang saat ini banyak permintaannya yaitu melalui internet banking. Kemudian, nah, selain itu, selain dari pengelolaan keuangan perusahaan, rumah sakit, universitas, ataupun pemerintahan, kita juga yang memiliki yang namanya garansi bank. Mungkin rekan-rekan semua pernah mendengar yang namanya garansi bank. Oh, sudah sering mungkin ya, mungkin ada di pelajaran di kampus juga. Nah, saat ini BNI juga sudah launching yang namanya garansi bank online. Jadi, para pengguna garansi bank tidak perlu harus datang ke bank untuk mengajukan yang namanya garansi bank. Dia cukup menggunakan aplikasi garansi bank, scan dokumen-dokumennya, kemudian diinput di aplikasi, itu akan langsung terkirim ke pusat. Nah, jadi nanti bisa tidaknya itu bisa langsung diputus di sana. Jadi memudahkan sekali. Kemudian, nah, kita juga ada yang namanya layanan BNI Trade Online. Nah, kalau dulu kita kan trade belum online, kalau sekarang sudah online. Jadi kalau trade online ini kita fasilitasi untuk nasabah yang melakukan LC, Letter of Credit atau SKBDN, ataupun yang ekspor impor itu bisa di sini. Jadi kita sudah ada yang namanya online. Jadi ini skema yang di atas, ini yang skema transaksi trade regulernya yang dia harus nasabah datang ke bank, kemudian dilakukan trade processing center. Nah, sekarang sudah berubah menjadi online. Sekarang skema transaksi trade via BNI Trade Online itu hanya melalui sistem internet banking perusahaan. Gitu. Jadi ini saya tekankan lagi adalah kita membantu dengan kondisi pandemi ini, kita mengurangi mobilitas tapi tidak mengurangi aktivitas kita. Kemudian, nah, kita juga selain garansi bank, trade online, kita juga yang namanya memiliki produk BNI Giro Kerjasama atau rekening kerjasama RKS. Nah, RKS ini baru di Bali itu hanya baru beberapa, karena RKS ini siapa tahu rekan-rekan mahasiswa atau ibu bapak dosen memiliki organisasi, asosiasi, lembaga, dan koperasi, itu sekarang bisa kita berfasilitasi dengan rekening kerjasama, yaitu dia bisa menarik dananya menggunakan kartu BNI. Jadi contoh misalnya, rekan-rekan memiliki koperasi. Jadi dari rekening koperasi itu bisa narik dana melalui kartu RKS ini, gitu kan. Jadi memudahkan. Jadi kita kita banyak berkolaborasi dengan
organisasi, dengan lembaga, dengan asosiasi perihal hal ini. Nah, oke. Kemudian, BNI Cash Management ya. Tadi kita simpulkan bahwa BNI ini memfasilitasi cash in, cash out-nya, dan juga liquidity manajemennya. Jadi dalam sebuah perusahaan itu BNI memanage keuangannya. Tidak cuma perusahaan ya, dari rumah sakit juga, kemudian universitas. Terima kasih Undira sudah menggunakan BNI sebagai bank transaksionalnya, kemudian nanti juga di pemerintahan. Nah, sedikit saya jelaskan juga bahwa BNI saat ini juga memiliki produk yang namanya Smart City. Nah, apa sih Smart City-nya ini? Gitu. Smart City ini ada beberapa, ada Smart Governance, Smart Living, Smart Environment, Smart Economy, Smart People, Smart Mobility. Nah, jadi kita Smart Government ini adalah kita memfasilitasi tata kelola pemerintahan yang cerdas. Kalau Smart City ini kita masuk ke pemerintahan. Jadi nanti misalnya pembayaran pajak kita yang namanya ada IPBB. Pembayaran pajak online. Nah, saat ini kita sudah bekerja sama SIM online. Siapa tahu rekan-rekan mahasiswa ada perpanjangan atau Bapak Ibu dosen ada perpanjangan SIM, itu bisa mengunduh aplikasi Sinar namanya, itu SIM online-nya kita. Jadi untuk perpanjangan SIM itu tidak perlu datang lagi ke Polresta. Jadi bisa melakukan dari aplikasi SIM online. Kemudian Samsat online juga kita ada. Smart City ini kita membantu pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangannya, gitu kan. Jadi kalau misalnya pembayaran pajak yang selama ini, jadi kita membantu untuk transparansi juga, mengurangi kebocoran-kebocoran dari pembayaran pajak. Nah, ini sedikit Smart City. Jadi kita Smart City ini kita untuk pemerintahan, gitu. Nah. Yang terakhir dari produk yang kita launching baru-baru ini, belum launching sih, nanti kita launching Juli, tapi kita sudah gaungkan, kita ada namanya BNI Expora. BNI Expora ini adalah BNI untuk ekspor impor. Jadi nanti siapa tahu rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen memiliki saudara, teman gitu ya yang bergerak di bidang ekspor, apakah mau memulai usaha ekspor ataukah berencana setelah ini mungkin ada rencana untuk memulai usaha gitu ya. Jadi kita minggu lalu, kalau tidak salah minggu lalu kita juga ada webinar perihal ekspor impor ini. Kita mengundang dari Bea Cukai, pemimpin wilayahnya itu adalah Bu Kusuma Santi. Kita juga mengundang dari Disperindak juga, gitu. Kita memberikan pemaparan bagaimana sih mudahnya kita melakukan ekspor saat ini gitu. Jadi produk-produk hasil bumi, produk kerajinan itu bisa kita fasilitasi untuk ekspor. Nah, kenapa BNI mengambil program ekspor impor ini? Karena BNI itu ada banyak cabang di luar negeri, di Korea, di Tokyo, di New York. Itu ada banyak cabangnya gitu kan di luar negeri. Jadi kita mengenalkan produk-produk kita itu ke cabang-cabang kita yang ada di luar negeri. Itu kalau nggak salah itu ada 6 cabang BNI yang ada di luar negeri. Nah, kita pun nanti untuk BNI ekspor impor ini kita akan membangun sebuah ruangan yang sudah kita desain. Itu siapa tahu rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa mampir ke BNI Gajah Mada di lantai 4, itu nanti kita bangun, itu nanti launching kita di tanggal 5 Juli pas ulang tahun BNI. Itu kita mengumpulkan nasabah-nasabah ataupun yang belum nasabah yang melakukan ekspor, nanti kita pajang produk-produknya di sana, kita bantu pemasarannya, kita bantu dari sistem kreditnya, pembiayaannya, kemudian cara transaksinya. Kemudian kalau untuk dokumen-dokumen kita bekerja sama dengan Bea Cukai dan juga Disperindak. Jadi kita dalam hal ini BNI berinovasi karena kan yang namanya perubahan itu tiada henti gitu kan ya. Jadi BNI itu selalu berinovasi untuk memfasilitasi transaksi digital dalam kondisi saat ini.
Baik, sekian materi yang saya paparkan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ketua Prodi, Ibu Sri Purnama. Ya, terima kasih Ibu Mia atas penjelasannya. Betul ya yang disampaikan oleh Bu Mia tadi, bahwa perubahan itu tiada henti. Jadi sebelumnya kita tidak terbiasa dengan yang namanya digital. Sekarang kita harus dituntut, ya kita dituntut untuk menghadapi semuanya yang serba digital. Nah, dari Bank BNI sendiri sudah melakukan inovasi-inovasi terkait dengan yang serba digital ini, dari sisi pembayaran maupun dari sisi collection-nya gitu ya. Saya boleh mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Mia terkait dengan pembayaran yang dilakukan secara digital oleh pihak Bank BNI, yaitu ada BNI Direct, kemudian ada virtual account debit, kemudian ada EP Corporate. Nah, jadi BNI juga memberikan kesempatan bekerja sama bagi kita semua kalau ingin menggunakan BNI sebagai partner dalam hal pembayaran gitu ya. Kemudian dari sisi collection management, ada virtual account, kemudian ada billing payment, kemudian ada auto pay, kemudian ada cash pick up. Kemudian juga Bank BNI memberikan garansi bank secara online. Kemudian terakhir tadi saya mencatat ada BNI Trade Online gitu ya, Bu Mia ya. Baik, kemudian disampaikan dari narasumber berdua bahwa dalam dunia digital ini ya tentu kemudahan yang diberikan ini adalah memberikan kita semua transaksi keuangan itu biar dijamin secara aman. Selain cepatnya ya, tentu yang kita harapkan adalah amannya. Sehingga kita tidak ragu untuk menggunakan media online dalam bertransaksi secara digital. Baik Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa, saya akan membuka sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Tadi saya sudah melihat beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya akan membacakan dulu Bapak Ibu satu persatu. Kemudian dari narasumber, dari Bapak Jarod maupun Ibu Mia mungkin bisa menanggapi. Yang pertama dari Made Ananda Alvina Kristi, jadi mahasiswa Prodi Akuntansi yang bertanya, tantangan perbankan ke depan berkaitan dengan digital banking, yaitu salah satunya yang terbesar adalah sumber pendanaan. Nah, menurut Bapak, ya Bapak Jarod maksudnya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Pak? Dan saat ini juga adanya perubahan perilaku kaum milenial yang lebih percaya untuk berinvestasi di reksadana saham dan obligasi. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Iya, saya persilakan Bapak Jarod dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Alvina. Ya, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Adik Alvina atas pertanyaannya. Mungkin yang pertanyaan pertama terkait tantangan perbankan dalam digitalisasi adalah sumber dana. Mudah-mudahan ini pemahaman saya benar ya. Saya membaca di sini bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap atau beradaptasi terhadap digitalisasi, perbankan kan harus melakukan inovasi ya. Dan di situ ketika mereka melakukan inovasi tentunya harus ada dana yang dikeluarkan untuk investasi mereka. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Mia, contohnya adalah BNI. BNI kan terus berinovasi untuk beradaptasi dengan kondisi digitalisasi. Jadi mau tidak mau memang di dunia digital, perbankan harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Kenapa? Kalau tidak nanti mereka bisnisnya tergerus. Contohnya kondisi saat ini di sistem financial services itu tidak hanya bank yang ada di situ, tetapi ada juga perusahaan fintech, finansial teknologi. Jadi kalau bank tidak mau berinovasi atau bank tidak mau berubah menjadi lebih beradaptasi terhadap digital, nanti bisnis mereka akan digerus oleh fintech. Jadi otomatis adaptasi terhadap digitalisasi ini harus dilakukan dan otomatis bank harus melakukan investasi
di situ supaya mereka bisa beradaptasi dengan kondisi perkembangan digital yang terbaru. Terus kedua, ini terkait dengan pertanyaan, milenial lebih percaya untuk investasi di reksadana saham dan obligasi. Anggapan dari kami, sebenarnya ketika kita bicara investasi, ini akan terkait dengan profil risiko dari diri kita masing-masing. Kan ada yang kita kenal dengan namanya risk averse atau profil risiko di mana kita cenderung menghindari risiko, atau kita seorang risk taker atau orang yang berani mengambil risiko. Misalnya seperti di saham, itu kan dia memberikan return yang tinggi. Otomatis kan ada jargon di dunia keuangan, high return pasti ada high risk. Nah, bagi kita yang punya profil risiko risk taker, ya akan kecenderungan berani mengambil investasi di sana. Tetapi kalau kita yang profil risikonya risk averse atau cenderung menghindari risiko, sebaiknya jangan mengambil investasi yang ada risikonya tinggi. Jadi bisa ambil yang lain, misalnya deposito di bank. Ya memang return-nya tidak sebesar di saham, tetapi risikonya juga rendah. Gitu. Saya rasa itu kembali ke kita sebagai individu terkait dengan profil risiko kita masing-masing. Demikian, Bu Moderator. Bisa sedikit saya menambahkan, Ibu dan Bapak? Ya, silakan. Baik, silakan. Jadi betul yang dijelaskan oleh Bapak Jarod. Jadi untuk investasi itu tergantung dari profil resikonya. Kalau misalnya saham, kita sudah tahu dia high risk, high return, apalagi kondisinya seperti saat ini ya, gitu. Kemudian kita juga punya produk yang namanya reksadana sama obligasi. Kalau ingin berinvestasi yang lebih moderat lagi, lebih aman lagi, itu bisa bergabung dengan kami dalam reksadana dan juga obligasi. Itu lebih moderat. Lebih amannya lagi itu yang ada namanya deposito. Jadi tergantung sekarang profilnya kita, apakah kita yang sebenarnya yang punya optimis sangat kuat itu bisa bergerak di saham. Kemudian kalau misalnya dia moderat, medium itu bisa di reksadana dan juga obligasi. Baik, begitu Bu Sri. Ya, saya sependapat dengan Pak Jarod dengan Bu Mia terkait hal ini. Jadi kita berbicara tentang high return, high risk ya. Yang mana mau kita ambil kalau soal investasi? Kalau mau yang aman-aman saja kita bisa memilih deposito. Tapi kalau kita menginginkan pengembalian yang tinggi, tentu ada risiko juga yang harus kita tanggung. Bisa melalui saham. Baik, saya lanjutkan lagi pertanyaan dari mahasiswa ini, masih dari Prodi Manajemen Universitas Dianapura. Ini masih ke Pak Pak Jarod rasanya ya. Tadi sudah dijelaskan tentang KRIS. Apakah ada biaya adminnya atau tidak? Nah, soalnya kemarin di aplikasi Merchant GoFood saya ada membayar melalui aplikasi Dana, namun isi pemotongan. Mohon penjelasannya. Ya, silakan Pak Jarod. Ya, terima kasih, Bu. Sebagai customer kita itu ketika membayar dengan KRIS itu tidak ada biayanya sebagai customer ya. Tapi ketika kita, kalau saya baca dari pertanyaannya itu, sepertinya rekan kita ini punya merchant ya, dia sebagai merchant ya, GoFood Pak, ya, kalau punya tidak resto, salah Pak, ya. saya, Pak. Betul ya, Ya, punya Pak, resto betul, ya. Nah, kalau sebagai merchant itu ada yang namanya MDR yang saya jelaskan tadi, merchant discount rate. Nah, merchant discount rate ini memang dikenakan kepada merchant-nya. Jadi kalau Mas Satria sebagai merchant, otomatis itu dikenakan kepada Mas Satria sebagai merchant. Nah, itu untuk KRIS ada 0 sampai dengan 0,45%, kalau nggak salah tadi ya. 0,45%. Iya. Jadi yang 0% ini diberikan kepada usaha mikro. Nah, jadi kalau Mas Satria usahanya termasuk usaha mikro, hanya terkena 0%. Tetapi kalau Mas Satria tidak termasuk di usaha mikro,
itu terkena 0 sampai dengan 45%, tergantung dari acquirer-nya, begitu. Jadi MDR yang kita kenal tadi namanya merchant discount rate, begitu Mas Satria kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Jarod ya. Semoga Satria bisa memahami hal tersebut ya. Amin. Baik, saya lanjutkan kembali dengan pertanyaannya dari Yunike. Yunike, Prodi Manajemen. Jadi semester 2, pertanyaannya, pada era digital saat ini masih banyak saya temui masyarakat yang kurang paham mengenai pembayaran lewat digital yang bisa dilakukan dengan kris tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu narasumber mengenai hal ini dan apakah ada cara yang efektif untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat umum agar pembayaran melalui kris ini bisa dilakukan secara maksimal? Oke, terima kasih. Silakan Pak Jarod atau Bu Mia mungkin ya terkait dengan pembayaran digital ini. Baik, Ya. saya Mungkin dari kami ini silakan. yang dilakukan kami dari BI dan BNI ini kita melakukan sosialisasi edukasi ke rekan-rekan mahasiswa mengenai digitalisasi, mengenai kris atau mengenai produk-produk perbankan dari BNI yang telah menggunakan teknologi digital. Nah, harapan kami melalui edukasi seperti ini, nah rekan-rekan mahasiswa kan masing-masing itu punya keluarga. Harapannya nanti ketika di rumah atau pulang ke kampung halamannya bisa bercerita dengan keluarganya, gitu. Oh, bahwa saat ini sudah ada teknologi digital dalam sistem pembayaran, sehingga ketika melakukan transaksi bisa menggunakan kris atau menggunakan produk-produk perbankan yang menggunakan teknologi digital. Hal lain yang kami lakukan di Bank Indonesia selain sosialisasi melalui webinar-webinar seperti ini, terakhir kami juga melakukan yang kita kenal dengan namanya FECD atau Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Itu kita lakukan selama 3 hari. Jadi melalui metode itu kita harapkan masyarakat Bali terutama sudah mendapatkan atau informasi yang lebih baik mengenai digitalisasi. Selain itu juga Bank Indonesia juga bekerjasama dengan radio untuk melakukan sosialisasi mengenai digitalisasi kris ini. Mungkin silakan Bu Mia untuk ditambahkan. Terima kasih Bapak. Jadi izin saya menambahkan sedikit untuk perihal mensosialisasikan digitalisasi ini kepada masyarakat yang dia awalnya dari cash menjadi non cashless. Memang tergantung yang seperti tadi saya jelaskan juga bagaimana sifat-sifat penduduknya. Kalau yang sudah daerah Jakarta seperti itu lebih gampang. Jadi kalau BNI itu mensosialisasikannya kita menggunakan selain kita ke beberapa instansi atau perusahaan, kita juga menggunakan melalui media sosial. Yang saat ini banyak milenial menggunakan baik itu Instagram ataupun TikTok. Itu BNI menggunakan cara tersebut juga untuk mensosialisasikan bagaimana sistem digital itu sangat aman digunakan untuk bertransaksi. Karena kan cenderung saat ini orang berpikir aman nggak, itu aja sih poinnya di sana. Jadi aman untuk transaksi. Nah, sekarang tergantung kalau BNI itu tingkat keamanannya cukup tinggi, jadi bisa nanti kita diskusi mungkin sejauh apa itu di luar seminar ini kita bisa diskusi perihal bagaimana cara transaksi, kemudian tingkat keamanannya seperti apa. Demikian Ibu dan Bapak, saya tambah. Ya, terima kasih Pak Jarod dan Bu Mia. Mungkin saya sedikit menambahkan, seperti saat ini kita mengadakan program studi akuntansi mengadakan webinar terkait dengan digitalisasi keuangan. Nah, teman-teman mungkin dengan media seperti ini teman-teman bisa mengetahui apa itu kris, kemudian apa layanan dari BNI terkait dengan digitalisasi. Nah, dari sini teman-teman mungkin bisa men-share kepada temannya yang tidak hadir dalam Zoom maupun ke keluarga masing-masing. Ini juga seperti disampaikan oleh tadi Bu Mia ya. Nah, oke. Tidak hanya bisa berhenti di sini, tapi nanti mungkin kita akan berkelanjutan lagi untuk kegiatan sosialisasi ini, mendukung program dari
BI dan BNI. Baik, saya lanjutkan. Baik, sebelum saya melanjutkan di kolom chat, mungkin ada dari Bapak Ibu, kemudian dari mahasiswa yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, saya berikan kesempatan dengan raise hand. Oke, apakah ada? Baik, saya belum melihat ada yang raise hand. Oke, sambil menunggu yang raise hand, saya lanjutkan kembali dengan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaannya dari Agus Putri Yusnika. Jadi pertanyaannya adalah, oke, jadi Putri ini dari Prodi Fisioterapi semester 2. Pertanyaannya mengenai BNI Cash Management. Apa yang menjadi keunggulan atau kelebihan Bank BNI dibandingkan dengan bank lain jika kita melakukan peminjaman atau partner untuk memulai bisnis? Kemudian, apakah ada kendala atau kelemahan pada cash management ini? Ya, saya persilakan Bu Mia yang mungkin langsung bisa menjawab pertanyaan ini. Terima kasih untuk pertanyaannya yang bagus ini kan. Apa sih keunggulannya BNI? Jadi kita kantor kita itu terbuka untuk masyarakat umum, untuk siapa saja yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi bagaimana caranya bertransaksi, bagaimana caranya meminjam kredit. Kantor kita tuh open untuk masyarakat umum untuk kita berdiskusi kan gitu ya. Ya, jadi keunggulan cash management BNI kita sistem integrasinya kita yang ke pusat. Misal untuk pembayaran pajak dibandingkan dengan bank lain kita masih lebih bagus. Jadi kalau misal pada saat kita pembayaran pajak, kalau misalnya ada rekan-rekan mahasiswa ataukah nanti mencoba menggunakan pembayaran pajak yang sebelumnya dia harus datang ke kantor pajak, dia harus membuka website pajaknya untuk memperoleh kode billing. Jadi nanti melalui BNI Direct ini itu tidak harus ke kantor pajak dan tidak harus membuka website pajak. Jadi dia bisa langsung memasukkan NPWP-nya untuk membayar pajak. Nanti keluar kode billing, kemudian kita bayar, kemudian kode NPPN-nya keluar untuk kita laporkan pajak kita. Jadi sistem integrasi ke pajak. Jadi lag sistemnya itu yang jarang terjadi gitu. Jadi bisa dibuka sampai jam 3 sore, kalau misalnya ada waktu-waktu tertentu gitu bisa kita perpanjang. Jadi nanti ada pengumuman, ada running text-nya di webnya kami. Nah, kelemahannya apa? Jadi kalau dibilang kelemahan, kalau ada keunggulan pasti ada kelemahan ya. Nah, kalau kelemahan itu tidak banyak, mungkin penggunaan internetnya, yang namanya juga sistemnya. Jadi kadang kalau misalnya internet Bapak Ibu lagi down, mungkin di sana ada error saat transaksi, seperti itu. Jadi pengaruh ke internetnya. Kalau untuk sistem sekuritas kita sangat aman karena berlapis sistemnya. Nah, ini yang membedakan internet banking perusahaan dengan internet banking personal. Kalau internet banking personal kan kita sendiri yang mengelola keuangannya. Jadi passwordnya cukup sekali. Jadi kalau internet banking perusahaan itu ada 3 lapis. Kalau yang dari BNI-nya. Demikian Agus Putri untuk pertanyaan keunggulan ataupun kelemahan dari cash management. Jadi nanti kalau misalnya memilih BNI sebagai partner bisnis gitu kan, kita kan tidak hanya melihat dari sisi luar, bisa datang ke bank, ke BNI terdekat, saat ini sudah banyak BNI-nya di beberapa daerah, bisa datang ke BNI Dalung misalnya yang dekat dengan Undira, bisa datang ke sana, bisa tanya-tanya maunya apa kita gitu kan, apa yang bisa difasilitasi oleh BNI gitu. Jadi kita welcome. Saat ini kita welcome. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mia. Baik, pertanyaan selanjutnya dari kita masih ada waktu, masih sekitar ya. Sebenarnya dari agenda kita 11:30, tapi ini baru 10:30 ya. Jadi kita menyelesaikan pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom chat. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang ingin bertanya secara langsung, saya persilakan. Saya lanjutkan kembali pertanyaan di kolom chat dari Imran.
dari Prodi D4 Manajemen Perhotelan Universitas Dianapura. Pertanyaannya, di era digital saat ini banyak sekali plafon-plafon yang menawarkan pinjaman berbasis online yang bertebaran di media sosial. Melihat fenomena ini, apa tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut? Dan apakah platform yang sudah berada di bawah naungan BI bisa menjamin keamanan database dari customer-nya? Mengingat ada beberapa kejadian yang merugikan customer seperti kebocoran data yang dijual belikan oleh oknum perbankan untuk tujuan tertentu. Baik, terima kasih. Saya persilakan Bapak Jarod untuk memulai menjawab. Terima kasih, Bu Moderator. Mungkin yang ditanyakan teman kita ini terkait dengan platform pinjaman online ya. Dapat kami informasikan untuk pinjaman online itu berada di bawah kewenangan OJK. Jadi OJK yang mengatur mengenai operasionalnya. Dan kami yakin OJK juga sudah menyiapkan aturan-aturan terkait dengan pinjaman online ini yang tentunya juga akan melindungi dari konsumen begitu. Jadi mungkin kalau dari Bank Indonesia hanya demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin karena kesempatan ada OJK bisa ditanyakan kembali mungkin. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih Pak Jarod. Saya silakan Bu Mia. Sepengetahuan saya juga sih ini, jadi fintech sekarang ini kan banyak sekali ya bermunculan ya. Ya ada yang dia sistem memfasilitasi sistem pembayaran, perdagangan, ada juga yang namanya peer-to-peer lending seperti ini kan, yang berbasis online, apalagi yang sekarang lagi booming itu cryptocurrency ya. Kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa, ibu dosen juga pernah mendengar cryptocurrency yang saat ini sedang booming gitu kan. Nah, jadi kalau BNI bisa bekerja sama dengan para fintech yang bergerak di bidang peer-to-peer lending atau pinjaman online. Namun, ada syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peer-to-peer lending ini. Itu berupa izin-izinnya. Itu kita verifikasi sekali. Karena ini pengajuannya di pusat gitu ya. Jadi ini izin-izin yang memang betul dari dikatakan sama Pak Jarod, dikeluarkan oleh OJK. Nah, kita pun setiap beberapa bulan kita harus mengecek izinnya itu apakah masih berlaku ataupun tidak, dan kita juga mengecek bergeraknya masih tetap bergerak di peer-to-peer lending atau cryptocurrency, karena saat ini kita memblok juga untuk transaksi fintech yang bergerak di cryptocurrency. Jadi kita memang setiap saat mereview siapa nasabahnya kita yang bekerja sama dengan BNI untuk sistem transaksinya, karena kita juga harus membangun kepercayaan kan, membangun keamanan kepada nasabah-nasabahnya. Demikian. Ya, terima kasih penjelasan tambahannya Bu Mia. Oke, sepertinya ada lagi satu pertanyaan dari Merlin Castro Dewansiba dari Prodi Sistem Informasi. Pertanyaannya, payment gateway itu kan merupakan sistem yang terdiri dari standar, switching, dan service. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Merlin adalah bagaimana mekanisme kerja sama antara lembaga switching dan penyelenggara switching di luar GPN. Oke, silakan Bu Mia dan Pak Jarod mungkin bisa menanggapi. Ya, terima kasih. Saya coba tanggapi untuk pertanyaan Merlin Castro. Jadi payment gateway ya ini berarti dari orang IT nih. Ini saya juga baca dari sistem informasi ya. Jadi salah satu nasabah kami yang menggunakan payment gateway itu saya sebutkan saja di sini adalah Bali Safari. Dia menggunakan salah satunya itu menggunakan payment gateway-nya BNI gitu kan. Nah, karena bisa dibayarkan juga dari luar negeri untuk bisa dibayar dari pakai kartu kredit juga gitu ya. Kemudian ada pertanyaan di sini bagaimana mekanisme kerjasama antara lembaga switching dan penyelenggara switching. Mungkin saya ini harus dijelaskan lebih detail lagi bagaimana prosesnya. Jadi mungkin saya nanti minta kontak personnya Merlin Castro untuk dijelaskan lebih detail lagi bagaimana mekanisme kerjasamanya untuk lembaga switching sama penyelenggara switching. Karena ini ke sistem sekali ya. Gitu. Jadi saya minta kontaknya ya, Merlin Castro.
untuk saya jelaskan lebih teknisnya. Nanti kita ada teknisnya. Ya, terima kasih Bu Mia. Pak Jarod, apakah ingin menanggapi? Moderator. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Sidi Turker. Pertanyaannya ini sepertinya langsung ke BNI, Bu Mia ya. Saya punya tabungan simponi pengalihan dari dana pensiun. Saya belum pernah ambil tapi ingin mengalihkan ke saham BNI. Bagaimana ya prosesnya Ibu atau Bapak ya? Atau ada saran yang terkait? Terima kasih. Ya, Bu Mia, saya persilahkan. Ya, izin saya menanggapi untuk Pak Sidi Turker ini bisa dicairkan ya. Ini saya ada rekan juga yang ahli dalam simponi, ini ada bisikan-bisikan juga nih, bisa betul ya? Bisa dicairkan. Nanti datang ke BNI ya untuk pengalihannya dari simponi ke saham BNI, itu sangat bisa. Kita juga ada namanya BNI Sekuritas. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa yang tadi disebutkan sama Pak Jarod, profilnya itu ingin high return, kita juga ada BNI Sekuritas. Kita di sana bisa edukasi bagaimana caranya bermain saham, analisa-analisa apa yang kita lakukan di sana, itu bisa berdiskusi di sana. Dan juga untuk Pak Sidi Turker ini, kalau untuk pengalihan dari simponi ke saham itu sangat bisa sekali. Itu Bapak nanti datang ke bank ya Pak ya untuk pengalihannya, untuk pencairan simponinya untuk ke sahamnya. Ya, nanti bisa kalau misalnya Bapak dekat dengan Undira, itu bisa kita untuk BNI yang dekat di Undira itu BNI Dalung Bapak. Jadi bisa ke sana nanti. Nanti dibantu pemimpin KCP-nya namanya Bu Aryani, nanti bisa dibantu Bu Aryani. Nanti langsung saja datang ketemu Bu Aryani gitu. Saya peserta dari webinar Undira. Itu keynote-nya, Pak. Agar dilayani dengan cepat. Ya, terima kasih Bu Mia. Jadi kebagian apa tadi sudah dijelaskan ya Pak Sidi ke Ibu Aryani. Ya, langsung ke Ibu Aryani. Baik, rasanya pertanyaan di kolom chat sudah habis. Apakah ada pertanyaan secara langsung? Kembali saya tanyakan kepada peserta webinar yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Ya, sepertinya tidak ada yang raise hand ya. Jadi terima kasih atas kesempatan kami memperoleh pengetahuan dari Bapak Jarod dengan Ibu Mia terkait dengan digitalisasi keuangan perbankan. Menutup diskusi kita pada pagi hari ini, ya sudah 10:30 ya, menuju siang. Saya hanya menyampaikan satu kalimat saja. Jadi perubahan untuk kita untuk beradaptasi, pergunakan media dengan pintar agar hidup lebih bermakna. Itu kalimat penutup dari saya. Sekali lagi saya ucapkan kepada kedua narasumber, saya kembalikan kepada MC untuk menutup kegiatan hari ini. Oh, mohon maaf, saya ketinggalan untuk menyampaikan yang akan mendapatkan merchandise dari program studi akuntansi. Kegiatan ini juga kami selenggarakan menuju ulang tahun program studi yang keempat di bulan Juni. Jadi yang mendapatkan hadiah menarik dari program studi akuntansi ada Satria, kemudian ada Agus Putri, ya, kemudian Agus Putri, kemudian yang terakhir ada Merlin Castro. Itu yang mendapatkan hadiah dari program studi akuntansi bisa mengambil lagi 2 hari di program studi akuntansi. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Mila. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus moderator pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Diharapkan seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya. Baik, selamat siang para peserta. Kita akan
melakukan sesi foto bersama. Bagi para peserta, silakan untuk meng-on-kan kamera untuk tetap dalam posisi on di depan kamera karena ini ada 11 slide. Saya akan mulai untuk screenshot-nya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, sekali lagi. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada Para hadirin, tibalah kita pada acara terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Kepada Bapak Putu Aristia Adiwasita, SEMSI, disilahkan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, izinkan saya berdoa. Saya akan membawakan secara Kristiani bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan dalam kegiatan kami pada pagi menjelang siang hari ini, sehingga kegiatan webinar kami pada saat ini dapat terlaksana dengan baik. Kiranya webinar kami yang kami laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh peserta webinar yang mengikuti kegiatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah rangkaian acara Seminar Nasional Peran Perbankan dalam Digitalisasi Keuangan. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk hadirin disilahkan meninggalkan ruangan Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jarot, Bu Mia. Terima kasih semua. Pak Dekan, Buku, terima kasih Ibu Sri Purnama, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Pak Jarot, semoga kita bisa bekerja sama nantinya. Siap, Bu Mia. Proyek Bapak. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Mohon izin, Liv. Terima kasih.